nggak sih kalau seblak tuh lagi happening banget sekarang? Ya kan? Rasanya yang pedas, gurih, tentunya enak. Tapi guys, ada kasus di mana darurat seblak. Seorang remaja makan seblak tiap harinya yang bikin pencernaannya jadi rusak, yaitu sakit perut, lemes, bahkan nggak bisa bangun dari tidurnya. Parah kan? Menurut pakar gizi, ini tuh bukan cuma soal seblaknya aja, tapi juga pola makan yang tidak seimbang. Seblak itu kan mengandung tepung, mengandung kerupuk, micin, dan juga sambal. Itu tuh nggak sehat. Kandungan gizinya itu rendah banget, terus kadar garamnya tinggi. Jadi kalau misalkan dikonsumsi terus-menerus, itu tubuh kita akan mengalami kekurangan nutrisi penting. Hal tersebut juga bisa disebut malnutrisi. Jangan salah, malnutrisi itu bukan cuma terjadi ke anak yang stunting doang loh, bisa juga terjadi ke anak dewasa dan juga remaja karena keseringan mengonsumsi makanan yang tidak bervariatif. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem kompleks yang terdiri dari anggota-anggota tubuh yang bekerjasama untuk memecah dan mencerna makanan agar dapat menjadi molekul lebih kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini sangat penting agar tubuh dapat menghasilkan protein, energi, nutrisi yang digunakan oleh tubuh agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Kalian tahu nggak sih apa aja sistem pencernaan yang dimiliki oleh manusia? Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan organ pertama di mana makanan masuk dan diolah secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dikunyah atau diolah dengan gigi dan lidah. Sedangkan secara kimiawi sendiri, makanan diolah oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh saliva. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan tempat penyaluran makanan dari mulut ke lambung. Lambung yaitu organ yang menghasilkan asam klorida dan enzim pepsin untuk mencerna protein. Sedangkan usus halus yaitu tempat penyerapan nutrisi utama. Dan di usus halus terdapat enzim pareans dan empedu dari hati untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Usus besar merupakan tempat penyerapan air, protein sebelum menjadi feses ya. Oke. Habis itu aku akan menjelaskan tentang anus. Anus itu adalah tempat pembuangan akhir ya, sebelum dibuang akhir. Kalian tahu nggak faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan sistem pencernaan terganggu? Yang pertama, pola makan yang tidak sehat. Yang kedua, kurang serat dan cairan. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Yang keempat, konsumsi alkohol. Yang kelima, kebiasaan merokok. Yang keenam, infeksi bakteri, virus, dan parasit. Yang ketujuh, penyakit kronis. Dan yang terakhir, gangguan enzim. Nah, makanya kita harus bisa menjaga sistem pencernaan kita dengan cara yang pertama, kita harus mengonsumsi makanan yang tinggi serat dengan mengonsumsi buah, sayur, juga biji-bijian. Yang kedua yaitu dengan minum air putih yang cukup minimal 8 gelas sehari. Yang ketiga yaitu kurangi makanan berlemak dan pedas karena makanan itu bisa membuat kadar asam lambung kita meningkat. Yang keempat, kunyah makanan secara perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan dapat membantu memecah makanan menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dicerna. Yang kelima, makan tepat waktu. Makan tepat waktu dapat membantu menjaga saluran pencernaan karena sistem pencernaan bekerja dengan teratur. Yang keenam, olahraga. Berolahraga ringan secara teratur seperti bersepeda, berjalan kaki, berenang dapat membantu pergerakan usus menjadi lebih baik. Di Karawang terjadi maraknya fenomena anak muda khususnya perempuan pecinta makanan seblak. Ini memicu kekhawatiran berlebihan karena makanan seblak dapat menyebabkan penyakit anemia karena makanan seblak merupakan makanan instan dan rendah gizi. Nah, apa aja sih dampak dari konsumsi seblak yang berlebihan? Yang pertama, ada iritasi lambung. Bumbu asam dan pedas yang terdapat pada seblak dapat mengiritasi lambung serta memicu terjadinya mah dan gastritis. Hipertensi. Kenapa sih kok sampai hipertensi itu? Karena kandungan garam atau natrium yang terkandung dalam bumbu seblak itu sangat tinggi dan menyebabkan resiko tekanan darah tinggi.
Yang ketiga ada kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi disebabkan oleh kandungan lemak dan kalori yang tinggi, terutama dari minyak, sehingga berpotensi untuk kenaikan berat badan dan kolesterol yang tinggi. Kesimpulannya adalah dari kasus ini, mengonsumsi seblak dapat menyebabkan kita kehilangan gizi, di mana bisa terjadi penyakit anemia pada generasi muda, terutama pada wanita. Intervensi multisektor yang kita harus lakukan adalah mengubah pola makan dan meningkatkan status gizi generasi muda.